Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Selasa 19 April 2022 bersama saya Fauzi Sanjabir. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan baca menelaah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memberikan sinyal bahwa harga BBM, Pertalite, dan solar, liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg, dan tarif listrik akan naik dalam waktu dekat. Dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI pada Rabu 13 April 2022, Arifin menyampaikan hal tersebut dilakukan sebagai upaya jangka menengah dan panjang guna menghadapi harga minyak dunia yang kini berada di atas 100 US dollar per barel. Apakah rencana kenaikan 4 komoditi tersebut akan menolong perekonomian negara dan apakah dampak bagi rakyat kecil? Apa juga dampak kebijakan liberalistik bagi negeri ini? Untuk membahasnya kami terhubung dengan peneliti dari Forum Kajian Kebijakan untuk Transportasi Anggaran, Bung Ishak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ishak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bung. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Bung Ishak, terkait dengan Menteri SDM yang menyatakan bahwa dalam jangka menengah dan panjang memiliki strategi untuk penyesuaian harga Pertalite, solar, dan juga gas melon 3 kg. Apa dampak kebijakan tersebut dan apakah rencana kenaikan 4 komoditi tersebut akan menolong perekonomian negara, Bung Ishak? Ya, baik, terima kasih Bang Fauzi. Jadi yang pertama, saya ingin menyoroti bahwa apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ya untuk menyesuaikan harga 4 komoditas tadi ya, untuk memperbaiki perekonomian nasional ya. Saya kira salah kebijakan ya kalau strateginya adalah menaikkan harga. Yang perlu dilakukan itu adalah bagaimana ya mendorong agar produksi 4 komoditas itu bisa lebih efisien ya. Misalnya dengan meningkatkan pasokan domestik, mengurangi ketergantungan impor. Ya, kalau kita berbicara LPG atau berbicara BBM, ya, termasuk Pertalite atau Pertamax. Ya. Sementara untuk listrik, saya kira dengan memperbaiki struktur ya pengelolaan PLN, ya, kita bisa mengurangi biaya listrik, ya, sehingga tidak banyak bergantung pada komponen yang fluktuatif seperti nilai tukar rupiah ataupun harga minyak ya. Nah, jadi itu yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, melakukan perubahan ya, perubahan di sisi internal BUMN, baik itu Pertamina ataupun PLN, bukan memperbaiki hilirnya ya. Kalau memperbaiki hilir gampang, semua orang bisa gitu. Dan saya kira kalau ditanyakan bagaimana dampaknya terhadap ekonomi, ya saya kira ini akan memperburuk ya perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Begitu, Bang Fauzi. Bung Ishak, saya ingin tanya lagi, apakah langkah pemerintah tersebut mampu meringankan beban APBN akibat kenaikan harga minyak dunia dengan cara menaikkan harga Pertalite, solar, LPG 3 kg, dan tarif listrik, Bung Ishak? Ya, saya kira ini saya ingin memberikan gambaran ya. Kalau saya mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Ya. Kementerian Keuangan itu melalui Badan Kebijakan Fiskal sudah melakukan asesmen sebenarnya setiap tahun bagaimana dampak perubahan indikator ekonomi makro terhadap APBN, ya, termasuk di dalamnya harga minyak mentah. Jadi mungkin sebagai background informasi bahwa penyusunan APBN itu kan ditetapkan berdasarkan asumsi-asumsi kan. Misalnya tahun 2020 ini berapa harga BBM, harga minyak mentah ya, berapa nilai tukar rupiah ya, berapa kemudian pertumbuhan ekonomi, inflasi dan suku bunga ya. Itu yang dijadikan acuan. Artinya kalau tahun ini itu diperkirakan nilai tukar rupiah itu 14.300, kemudian harga ICP ya, jadi minyak mentah internasional yang dijadikan sebagai basis untuk menghitung penerimaan dan pengeluaran ya, yang terkait dengan
minyak, nah, itu di sekitar 60 barel ya, $60 per barel. Ya. Nah, dan di situ juga dinyatakan dengan jelas ya bahwa setiap kenaikan $1 per barel itu akan menambah akan menambah surplus APBN 0,4 triliun ya, 400 miliar. Jadi kalau naik dari $60 per barel tadi, misalnya 61, 62 kan. Nah, kalau naik $1 saja itu sudah meningkatkan pendapatan negara neto ya. Nah, neto sebesar 400 miliar. Nah, kalau harga minyak mentah itu misalnya dari 60 atau 63 ya, persisnya tahun 2022 ini naik menjadi 113 ya. Kalau saya cek ya, harga BBM bulan Maret rata-rata yang keluar ke SDM itu APBN itu surplus 20 triliun ya, surplus 20 triliun karena 400 miliar dikali selisih harga standar $63 US barrel itu per barel dengan harga ICP ya, bulan Maret 113 ya. Jadi surplus 20 triliun. Jadi bukan dengan tanpa menaikkan harga BBM sebenarnya ya, APBN kita itu sehat gitu. APBN kita itu sehat. Jadi tidak perlu dipersoalkan dengan kenaikan harga minyak ini begitu. Dan dinyatakan juga oleh Kementerian Keuangan bahwa dampak kenaikan BBM itu minimal ya, karena di satu sisi memang kita ada pengeluaran subsidi, tapi di sisi lain itu kita ada penerimaan pajak dan non pajak. Jadi tidak benar itu kalau dikatakan bahwa APBN akan sekarat misalnya atau akan berdarah-darah kalau pemerintah tidak melakukan adjustment penyesuaian harga BBM. Begitu Bung Fauzi. Baik, Bung Ishak, lantas seberapa penting ini kenaikan 4 komoditi tadi bagi masyarakat dan juga apa dampaknya sebenarnya? Saya kira besar sekali dampaknya ya. Ini akan membuat rakyat ini semakin susah gitu. Sekarang ini rakyat ini masih kesulitan untuk recovery dari pandemi ya. Banyak sektor-sektor usaha yang masih tutup ya. Mungkin ada yang baru mulai lagi ya setelah PPKM itu dikurangi. Mereka pada saat yang sama menanggung utang yang sangat berat ya, karena restrukturisasi utang itu kan hanya untuk pengusaha kelas menengah atas ya, sementara pengusaha menengah bawah yang masuk dalam kelompok UMKM ini tidak banyak mendapatkan bantuan pemerintah begitu. Nah, kalau 4 komoditas ini dinaikkan ya, maka dipastikan ya bahwa jumlah penderitaan yang dirasakan oleh rakyat selama ini ya, para pengusaha UMKM ya, kemudian rakyat banyak ya yang sekarang ini jumlah terutama masyarakat rumah tangga miskin ya atau hampir miskin, ini akan semakin kesulitan gitu. Jadi pendapatan mereka itu belum pulih. Nah, di sisi lain pengeluaran mereka meningkat. Apalagi ini luar biasa langsung 4 ya. Jadi Pertalite itu sudah mau dinaikkan ya, Pertamax sudah dinaikkan kemarin ya. Kemudian juga LPG dan tarif dasar listrik itu. Ya, saya kira sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa persoalannya itu bukan dengan menaikkan harga, tapi memperbaiki sisi produksi dan distribusi. Gitu. Jadi dampaknya akan sangat buruk ya, khususnya melalui inflasi. Jadi dengan kenaikan harga ini maka inflasi akan meningkat dengan sangat tinggi, ya. Baik pada 4 komoditas itu dan juga dampak berikutnya ya. Jadi misalnya kenaikan biaya transportasi, ya, biaya makanan, minuman dan seterusnya, sehingga kemudian termasuk akan menaikkan biaya modal ya. Karena kalau perhitungan perbankan itu suku bunga itu juga salah satu faktornya adalah misalnya bagaimana tingkat inflasi ya di suatu periode. Jadi luar biasa buruknya kalau pemerintah hanya berpikir untuk menaikkan harga tanpa berupaya untuk memperbaiki sisi supply ya dari 4 komoditas tersebut. Baik. Itu Bung Fauzi. Bung Ishak, terkait dengan kebijakan liberalistik di sumber daya alam khususnya ya, yang diterapkan oleh pemerintah saat ini, apakah ini menambah beban rakyat miskin? Ya, saya kira liberalisasi
yang berlangsung di Indonesia saat ini bukan hanya di sektor energi ya, tapi juga di sektor perdagangan ya, atau di sektor ketenaga listrikan ya, sektor pertanian ya. Hampir semua sektor-sektor Indonesia ini telah diliberalisasi oleh pemerintah ya, dan semakin lama ya tingkat liberalisasinya semakin kuat. Ya, misalnya liberalisasi sumber daya alam misalnya ya, menjadikan sumber-sumber produksi migas misalnya itu bisa ditawarkan ya kepada investor-investor swasta dan asing ya. Mereka kemudian berkompetisi dengan Pertamina sebagai BUMN untuk mengelola blok-blok minyak yang ditawarkan oleh Kementerian SDM. Demikian pula juga misalnya dengan batubara ya, yang itu sebagian besar malah dikelola oleh swasta. Nah, sehingga dampaknya adalah ya, ketika ini sebagian besar dikelola oleh swasta, maka penerimaan negara menjadi lebih rendah ya dibandingkan jika sumber daya alam ini dikelola oleh negara melalui BUMN gitu. Nah, dan ketika dikelola oleh swasta, maka yang terjadi adalah harga komoditas energi, ya, harga komoditas sumber daya alam tadi yang seharusnya itu bisa lebih murah menjadi lebih mahal karena harga komoditas ini dilihat sebagai komoditas bisnis ya, yang mana harganya itu ditentukan oleh para produsen ya, para produsen. Kadang-kadang jauh lebih tinggi dibandingkan harga atau biaya produksinya seperti minyak sekarang ini, karena kalau kita lihat harga keekonomian yang ditetapkan oleh Pertamina ya itu kan mengacu harga internasional, padahal harga internasional ini berubah-ubah ya, bukan hanya faktor produksi tapi juga faktor politik yang bahkan paling dominan ya, faktor politik geopolitik yang terjadi di negara-negara produsen ya, seperti misalnya sekarang terjadi perang Rusia Ukraina. Padahal di sisi hulu ya biaya produksi itu relatif sama ya, tidak mengalami perubahan ya, tidak mengalami perubahan. Nah, jadi kalau misalnya kita mengacu ya pada satu studi itu disebutkan bahwa biaya produksi minyak Indonesia itu hanya sekitar $20 per barel ya. Nah, padahal sekarang harga minyak internasional tadi sudah 113 ya, 113. Nah, sekarang memang trennya mengalami penurunan. Artinya keuntungannya luar biasa besar ini ya. Tapi karena BBM ini, minyak mentah ini pengelolaannya dilihat sebagai barang bisnis, nah, sehingga kemudian pemerintah ya termasuk dalam hal ini Pertamina ya merasa rugi ketika harganya itu tidak dijual sesuai dengan harga pasar ya. Padahal dengan misalnya di atas $20 per barel saja ya ketika itu dijual kepada publik ya, maka masih sangat menguntungkan. Dan begitu ya, kalau komoditas ini dilihat dari perspektif bisnis atau pendekatan murni bisnis, tidak dikelola berdasarkan prinsip kemaslahatan rakyat. Begitu, Bung Fauzi. Baik, Bung Ishak, tadi sudah dijelaskan dari Bung Ishak bahwasannya ini sebagai bahan komoditi bisnis. Terkait dengan penyesuaian harga bahan bakar minyak dan gas LPG ini, Bung Ishak, ya, serta tarif dasar listrik, diharapkan untuk meringankan beban anggaran serta menjaga likuiditas BUMN, harus berhadapan juga dengan potensi inflasi yang mengikis daya beli masyarakat ini. Adakah solusi yang tepat untuk ditempuh pemerintah, Bung Ishak? Ya, saya kira ini problem di sumber daya alam kita sangat kompleks ya. Di BBM juga, di migas itu sangat kompleks, kemudian juga di listrik sangat rumit ya. Tapi bukan berarti itu tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah ya. Kuncinya adalah pertama bahwa barang ini harus harus dilihat sebagai komoditas yang harus dikuasai oleh pemerintah dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah. Itu yang menjadi kata kuncinya ya, sehingga pemerintah memegang kontrol penuh ya bagaimana agar komoditas strategis ini ya, yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak ini ya, itu betul-betul supply-nya ya dan harganya itu disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masyarakat. Jadi tidak dibiarkan berfluktuasi ya mengikuti harga internasional. Kemudian yang kedua adalah
memperbaiki tadi. Misalnya kalau kita bicara di BBM, ya, BBM itu bagaimana pemerintah harus mendorong ya, bagaimana peningkatan produksi domestik, ya. Ya, kalau sekarang itu kan rata-rata 700 sampai 800 ribu barel per hari, ya. Jadi terus mengalami penurunan. Kenapa ini? Karena mungkin iklim investasinya kurang bagus, ya. Jadi bagaimana misalnya pemerintah memberikan support yang lebih besar kepada Pertamina sehingga mampu untuk meningkatkan produksi migas domestik, ya, sehingga yang ketergantungan terhadap minyak impor, ya, sekitar 30% dari total supply, ya, minyak mentah domestik itu bisa dikurangi, gitu. Sehingga kita tidak bergantung lagi pada harga internasional, ya, karena memang kita harus akui ya bahwa di samping memang migas itu diproduksi di domestik, ya, yang itu harganya itu jauh lebih rendah dari harga internasional. Tadi saya katakan hanya sekitar $20, sementara harga internasional $110, ya. Nah, kalau yang 30% ini tentu saja tidak bisa kita kontrol harganya karena mengacu kepada supply and demand di pasar global, ya. Tapi dengan mengurangi ya impor ini, maka biaya yang dibutuhkan oleh APBN semakin murah, semakin rendah, ya. Jadi pertama itu meningkatkan produksi domestik. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki kilang Pertamina. Nah, kilang Pertamina ini memang untuk membangun satu kilang itu besar sekali, ya. Sekitar 15 sampai 16 miliar US dollar, ya. Sekitar 250 triliun. Tapi dana ini sebenarnya bisa diupayakan ya pemerintah. Nah, caranya apa? Caranya proyek-proyek yang tidak strategis, yang tidak penting, termasuk misalnya IKN, ya, termasuk misalnya IKN itu dihentikan saja, ya, tidak perlu dilanjutkan. Nah, difokuskan untuk membangun kilang, ya, membangun kilang. Jalan-jalan tol yang tidak dibutuhkan oleh publik, ya, artinya di sana bukan prioritas, ya, itu digunakan untuk membangun kilang ini tadi, ya. Dan saya kira kalau kita mau memaksimalkan pendapatan sumber daya alam kita, maka kilang ini dapat dibangun dengan cepat, ya, sehingga impor BBM bisa kita kurangi dan juga impor minyak mentah ini bisa kita kurangi, sehingga betul-betul ketergantungan kita terhadap impor ini bisa ditekan. Dan yang saya kira juga yang penting adalah dari sisi konsumsi, ya, konsumsi BBM ini kan terus meningkat karena pemerintah ini memang memfasilitasi peningkatan jumlah kendaraan, gitu. Tol-tol dibangun, ya, tapi pada saat yang sama jalur kereta api itu tidak diintensifkan pembangunannya, gitu. Sehingga orang mau tidak mau harus membeli motor, membeli mobil agar memudahkan mereka untuk melakukan transportasi, ya, di satu tempat ke tempat yang lain. Kalau ini dilakukan, maka saya yakin bahwa pengelolaan, ya, BBM di Indonesia ini tidak akan membebani anggaran kita dan justru akan meningkatkan penerimaan negara, ya, karena kita bisa ekspor BBM, bisa ekspor migas ke negara-negara lain. Begitu, Bung Fauzi. Baik, Bung Ishak, terkait dengan apakah kenaikan harga-harga tersebut ini merupakan strategi pemerintah untuk mengurangi subsidi yang ada di tengah-tengah masyarakat? Apakah juga kebijakan memberikan peran lebih besar kepada pihak asing dalam pengelolaan migas yang juga akhirnya merugikan rakyat Indonesia? Ya, saya kira memang sejak dulu, ya, pemerintah itu berupaya agar subsidi itu bisa dihilangkan, ya, subsidi itu dihilangkan secara bertahap, ya, di barang-barang yang masuk komoditas publik ini, ya. Dulu minyak tanah itu sudah dihilangkan, kemudian LPG yang dulunya itu hampir diterima oleh seluruh masyarakat, kemudian berupaya untuk ditekan hanya kepada orang yang betul-betul miskin saja. Nah, listrik pun juga sama, ya, sama juga sudah mulai dikurangi subsidi listrik itu hanya kepada golongan 450 volt ampere, bahkan mungkin sebagian 900 volt ampere. Dan lama-kelamaan pemerintah ini berharap agar, ya, seluruh subsidi barang-barang ini bisa dicabut, ya, bisa dicabut, karena dianggap tidak efektif, ya, tidak efektif dan salah sasaran. Itu argumentasi pemerintah, sehingga nanti bantuan, ya, kepada orang miskin itu langsung, ya, dalam bentuk tidak dalam bentuk subsidi tapi dalam bentuk uang, ya, dalam bentuk uang. Nah, saya kira ini
pemikiran seperti ini ya sudah banyak didorong ya, khususnya oleh lembaga-lembaga internasional termasuk Bank Dunia, IMF ya, mendorong agar pemerintah ini mencabut subsidi ya, subsidi pada komoditas BBM ya, migas ini dan juga pada listrik. Dan tentu saja motif atau tujuan daripada pencabutan subsidi ini agar harga yang terbentuk di pasar itu kompetitif ya, sehingga bukan hanya pemainnya itu bukan hanya Pertamina ya untuk BBM, tapi juga perusahaan-perusahaan swasta ya seperti Shell ya, kemudian Total ya, atau Petronas ya, bisa bersaing dengan Pertamina. Selama ini mereka merasa tidak bisa bersaing. Nah, kemudian juga misalnya dari PLN ya, dengan menaikkan harga tarif listrik ini, maka pemain itu tidak lagi dimonopoli oleh PLN, meskipun dari sisi produksi ya, itu sudah di swastanisasi ya, jadi bagaimana swasta itu bisa hampir separuh dari produksi listrik nasional itu sudah dikelola oleh IPP ya, Independent Power Producer itu. Nah, saya kira itu motifnya. Jadi bagaimana liberalisasi ini adalah mengurangi peran pemerintah dan memperbesar partisipasi asing ke dalam pengelolaan sumber daya alam tadi, termasuk BBM dan listrik ini. Saya kira ini berbahaya sekali. Ini akan sama misalnya dengan kasus tol tadi. Jadi tol itu kan harganya naik terus kan? Harganya naik tol. Kenapa tol ini naik terus harganya? Karena itu sangat ditentukan oleh kepentingan para investor. Ya. Kalau investor merasa harganya kok tidak lagi menguntungkan, mereka minta kepada Badan Pengelola Jalan Tol untuk menaikkan harga. Ya. Itu juga akan terjadi pada BBM dan listrik. Ya. Dan kita sudah melihat itu. Begitu, Bung Fauzi. Baik, Bung Ishak, lantas bagaimana sebenarnya tata kelola migas dan juga sumber daya alam lain yang juga melimpah di negeri ini ya, dalam sudut pandang Islam, Bung Ishak? Ya, saya kira selama ini ya tata pengelolaan sumber daya alam kita ya, termasuk BBM, listrik tadi, LPG ya, itu tidak dikelola sesuai dengan perspektif syariah Islam ya, tapi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip kapitalisme, di mana dari sisi produksi ya, partisipasi swasta itu didorong ya, sehingga mereka berkompetisi dengan pemerintah, yang bahkan peran pemerintah itu juga semakin minimal ya. Meskipun kalau kita lihat di migas ya, peninggalan sumur-sumur tua ya seperti Chevron itu yang diambil alih oleh Pertamina ya, itu bukan karena memang pemerintah memiliki semangat nasionalisme untuk mengelola seluruh sumber daya alam ya, tapi karena memang kapasitas potensi produksinya itu sudah mulai kurang, jadi sudah tua, jadi sudah tidak banyak menghasilkan keuntungan. Nah, semestinya bukan hanya yang sumur-sumur tua ini, tapi juga seluruh sumur-sumur yang lain ya. Kalau dalam Islam jelas ya bahwa di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, an-nasu syurakan fi salasin al-ma' wan nar wal kala. Jadi manusia itu berserikat pada tiga hal, al-ma' air ya, an-nar api, dan al-kala dan rumput, padang rumput ya. An-nar ini adalah menurut para ulama adalah bahan-bahan sumber-sumber daya alam yang bisa menghasilkan energi ya, termasuk dalam hal ini panas api ya, atau listrik. Nah, termasuk dalam ini adalah migas. Jadi migas ini juga esensinya harus dikelola oleh negara, tidak bisa dikelola atau diserahkan penguasaannya kepada swasta. Nah, itu yang benar di dalam Islam ya, bukan dilelang. Kalau sekarang kan dilelang kepada KKSK ya. KSK ya, kontraktor kerjasama ya, produsen migas ya. Nah, tidak seharusnya seperti itu ya kalau di dalam Islam. Jadi harus diserahkan kepada BUMN, dalam hal ini Pertamina. Nah, kalaupun misalnya swasta itu terlibat ya, dia hanya menanggung service cost. Jadi misalnya dalam melakukan eksplorasi, melakukan survei dan seterusnya ya, bisa diserahkan swasta, tapi mereka hanya membayar service cost. Jadi mereka tidak seperti saat ini gitu, ada bagi hasil yang hampir sama ya, bahkan kadang-kadang lebih besar ya bagian dari swasta daripada pemerintah. Saya kira itu yang harus dilakukan kalau menurut perspektif Islam ya. Jadi harus dikelola sepenuhnya oleh negara, dan harga ya, jadi di sisi hilir harganya itu diserahkan kepada ijtihad khalifah ya. Ijtihad khalifah tentu saja dengan harga yang bisa ditanggung oleh masyarakat ya. Jadi tidak harus mengikuti harga pasar seperti saat ini. Kalau sekarang kan
dalam sistem kapitalisme mengikuti harga pasar, jadi harga ini naik meskipun biaya produksinya rendah ya. Makanya kalau di negara-negara barat ya, seperti di Amerika itu ada windfall tax. Jadi justru produsen-produsen yang menikmati keuntungan besar ya seperti saat ini itu dikenakan pajak. Kalau kita kan enggak. Nah, jadi seakan-akan terpisah ini ya, antara Pertamina dengan APBN. Padahal kan sebenarnya satu kesatuan. Itu Bung Fauzi yang harus dilakukan. Intinya adalah kita dalam Islam tidak boleh ada liberalisasi pengelolaan sumber daya alam. Gitu. Baik, terima kasih Bung Esa atas kesempatannya ya, selaku peneliti dari Forum Kajian Kebijakan untuk Transportasi Anggaran. Ya, teman-teman, semoga bermanfaat bagi program Kabar dan juga pemirsa semuanya. Alhamdulillah pemirsa sudah kita selesaikan program Kabar Petang ini. Semoga Anda semua mendapatkan banyak sekali manfaat dari program kami. Jangan lupa sampai bertemu kembali di program yang sama setiap harinya di waktu yang sama. Ya, jangan lupa juga subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya program kami agar menjadi amal jariah bagi Anda semua. Akhirnya saya Fauzi Sanjabir bersama tim yang bertugas. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.